Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ikhwani Ariski, Ahmad Ansari Amini, Agung Priyatno, Robi Ramadan, dan Silviana Resta. Pada kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai optimasi sistem tenaga listrik. Adapun pembahasan yang akan kami presentasikan kali ini yaitu optimasi penempatan recloser terhadap keandalan pada sistem distribusi di PT PLN Persero ULP Singkil Aceh Singkil. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya. Adapun latar belakang dari pembahasan yang kami bahas ini, yaitu sistem distribusi selalu dituntut untuk memiliki keandalan yang baik. Tingkat keandalan ini dipengaruhi oleh gangguan yang terjadi. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh kondisi alam dan hewan di sekitar saluran yang mendistribusikan energi listrik. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan peralatan proteksi yang dapat mengatasi gangguan. Sebaik apapun saluran distribusi yang terpasang selalu memerlukan alat proteksi, di antaranya recloser yang berkoordinasi untuk mengamankan jaringan listrik. Adapun rumusan masalah pada pembahasan kali ini yaitu bagaimana cara kerja dari recloser jika terjadi gangguan pada jaringan distribusi dan berapakah energi no supply atau INS yang dapat diselamatkan dengan pemasangan recloser Selok Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu laporan tugas proyek ini sebagai patokan atau pedoman alternatif untuk meningkatkan energi keandalan sistem proteksi dan menyelamatkan energi no supply di PT PLN Persero WLP Singkil Aceh Singkil. Adapun batasan masalah pada kali ini yaitu penulis membatasi perumusan masalah pada laporan ini yaitu tentang optimasi keandalan pada sistem distribusi pada penyulang Gostel di PT PLN Persero ULP Singkil terhadap energi no supply atau ONS apabila terjadi gangguan sebelum dan sesudah pemasangan recloser Selok Aceh. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dan teknologi khususnya tentang optimasi penempatan recloser, dan penulis berharap dari penelitian ini dapat mempelajari bagaimana meminimalisir area gangguan pada jaringan dan cara memperbaikinya, dan laporan tugas proyek ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Agung, bisa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sylvia. Baiklah, untuk bab 2 landasan teori, tinjauan pustakanya, eh, sistem distribusi digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk distribusi ke pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan saluran udara, kabel udara, maupun kabel tanah, sesuai dengan tingkat kehandalan yang diinginkan dari kondisi serta situasi dalam lingkungan. Yang kedua, menurut Tanjung, di tahun 2012, sistem tenaga listrik terdiri dari komponen-komponen listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, dan beban sistem yang merupakan satu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem distribusi tenaga listrik. Dan yang terakhir, menurut Asep Rahmatul, di tahun 2017, recloser merupakan sebagai alat untuk memutus dan menghubungkan daerah jaringan listrik yang terkena gangguan. Pengaman ini bekerja dengan pengaturan otomatis. Pengaturan umumnya mengatur buka dan tutup kontak sebanyak 3 kali, dan pada operasi pembukaan yang keempat akan membuka selamanya atau dalam posisi logout. Dilanjut, PPT ya. Terus di sistem distribusi itu terbagi 4 daerah. Daerah pertama pembangkitan, daerah kedua penyaluran atau yang bertegangan tinggi, daerah ketiga distribusi primer bertegangan menengah 6 sampai 20 kV, daerah 4 instalasi atau bertegangan rendah itu sebagai konsumen. Dilanjut, dan recloser merupakan
suatu peralatan proteksi yang berfungsi untuk meminimalisir area yang terkena dampak gangguan. Recloser bekerja untuk mengamankan jaringan dari gangguan hubung singkat, baik gangguan antar fasa maupun gangguan fasa ke fasa, fasa ke tanah. Sesuai dengan namanya, recloser dapat menutup kembali atau mereclose secara otomatis berdasarkan setting yang telah ditetapkan. Eh, ini terdapat gambar bentuk buka tutup hingga lockout pada recloser. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Robi Ramadan. Kepada Bang Robi Ramadan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Untuk di bab 3 ini penyelesaian masalah. Yang pertama, metodologi penulisan laporan. Metode yang dilakukan dalam proses pengambilan data ini menggunakan metode literatur, metode observasi, dan metode diskusi. Dan juga waktu dan tempat penelitian pada tugas laporan proyek ini, pengambilan data dilakukan di PT PLN Persero, di ULP Singkil, Aceh Singkil. Penelitian mengenai optimasi penempatan recloser soal Aceh ini dilakukan selama 7 hari. Berikut diagram alur penelitian yang bermulai dari pengumpulan rekap gangguan penyulang dan kemudian menganalisa penyebab gangguan penyulang, merencanakan jadwal pemasangan recloser, melakukan pemasangan sistem proteksi recloser, dan kemudian melakukan analisa gangguan penyulang. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Apabila sudah sesuai, maka dibuatkan, melaporkan lokasi, dan selesai. Berikut adalah single line diagram dari penyulang Gostel di PLN ULP Singkil tahun 2022. Dan di sini di segmen di gambar tersebut yang dipasang di recloser. Oke, next. Berikut data beban penyulang Gostel, beban di kubikel dan juga beban di recloser. Berikut data gangguan penyulang di penyulang Gostel di bulan 12 tahun 2022, yang dimana di sini diketahui bahwasanya tanggal 11 penyebab gangguannya yaitu hewan, lama padamnya di 3 menit, dan beban sebelum padamnya itu 11,9 ampere. Oke, next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ihwan Ariski. Untuk kepada Bang Ihwan Ariski bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Oke, selanjutnya adalah bab 4 dari analisis dan pembahasan. Yang pertama itu perhitungan energi not supply. Energi not supply di sini yaitu indeks keandalan yang menyatakan jumlah energi yang tidak dapat disalurkan oleh sistem kepada pelanggan, yang tidak dapat disalurkan oleh sistem kepada pelanggan selama periode 1 tahun dan atau 1 gangguan. Berikut dari perhitungan INS yang didapatkan dari akibat pemadaman sebelum dan sesudah pemasangan recloser. Di tanggal 11 Desember 2022 pada penyulang Gostel diketahui beban tegangan yang didapatkan oleh penyulang Gostel yaitu 20 kV. Arus yang ada di beban penyulang Gostel yaitu 11,9 ampere dan lama padamnya sekitar 0,05 jam. INS yang didapatkan yaitu sebesar 17,71 kWh. Selanjutnya, perhitungan INS pada tanggal 29 Desember setelah pemasangan dari recloser. Diketahui tegangan yang ada pada penyulang tersebut 20 kV dan harusnya sebesar 8 ampere. Serta lama padamnya sekitar 3 menit atau 0,05 jam. Dan INS yang didapatkan sebesar 11,9 kWh. Next. Oke. Analisis dan pembahasan dari perhitungan tersebut adalah pemasangan sistem proteksi pada jaringan distribusi berguna untuk membagi antara zona, section, dan segmen. Pembagian zona, section, dan segmen ini berguna untuk memperkecil jarak dan dampak ke pelanggan apabila terjadi gangguan pada jaringan distribusi, sehingga dapat memperkecil
jarak gangguan dan dampak ke pelanggan, dan serta menghemat saving KWH yang didapatkan oleh PLN. Sehingga sesuai dengan perhitungan yang di atas didapatkan, terlihat perbedaan antara INS sebelum pemasangan recloser dan sesudah pemasangan recloser tersebut. Yaitu untuk sebelum pemasangan recloser didapatkan KWH yang tidak tersalurkan sebesar 17,71 KWH. Dan sesudah pemasangan recloser terdapat KWH yang tidak tersalurkan sebesar 11,9 KWH. Sehingga selisih KWH jual antara sebelum pemasangan recloser dan sesudah pemasangan recloser di PT PLN Persero WLP Singkil pada penyulang Gostel bisa menyelamatkan saving KWH sebesar 5,81 KWH. Terima kasih Bu Sylvia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ahmad Ansari. Kepada Bang Ahmad Ansari, saya persilakan. Terima kasih Kak Sylvia. Mungkin saya lanjutkan untuk kesimpulan. Yang pertama, recloser merupakan suatu alat proteksi yang dapat membagi suatu sistem distribusi menjadi zona. Sehingga apabila terjadi gangguan setelah recloser, maka recloser akan memiliki 1 sampai 2 kali kesempatan untuk melakukan auto reclose. Apabila auto reclose yang dilakukan oleh recloser gagal, maka recloser akan membuka permanen, sehingga yang terkena dampak dari gangguan tersebut adalah pelanggan yang setelah recloser, dan penyulang tetap bisa melakukan pendistribusian tenaga listrik sebatas recloser. Kemudian yang kedua, energy not supply yang tercipta akibat gangguan di daerah penyulang Gostel sebelum pemasangan recloser yaitu 17,71 kWh. Dan energy not supply yang tercipta akibat gangguan di daerah penyulang Gostel sesudah pemasangan recloser yaitu sebesar 11,9 kWh. Dengan adanya pemasangan recloser Selo Aceh di penyulang Gostel, saving KWH yang dapat dilakukan oleh PT PLN Persero WLP Singkil sebesar 5,81 KWH. Selanjutnya, mungkin untuk saran yang dapat diberikan penulis selama proses pembuatan makalah adalah kegiatan pemeliharaan mandiri maupun pemeliharaan gabungan, serta kegiatan inspeksi yang menjadi tumpuan dalam kandalan jaringan pendistribusian tenaga listrik, sehingga dapat memperkecil segala jenis gangguan yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.